Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2 SDIT Darul Fata. Kita kembali lagi dengan pelajaran fikih. Insyaallah kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik di hari yang disebut dengan rajanya hari, yaitu hari Jumat tanggal 14 Agustus tahun 2020. Kita melanjutkan materi fikih yang sebelumnya. Sebelumnya kita membahas tentang azan. Sekarang kita lanjut kepada pelajaran tentang sholat. Judulnya di bab 2 ini adalah dirikanlah sholat. Insya Allah nanti Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana tata cara sholat sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam ilmu fikih. Kita langsung saja kepada bagaimana sholat itu dilakukan. Bagi yang sudah jadi keseharian sholat ini, walaupun kalian belum wajib untuk sholat, tapi sudah dilatih oleh orang tua kalian, maka ini tidak akan sulit. Tapi Bapak perlu menjelaskan. Ya. Kita ini dulu kasih tahu dulu tentang pengertian sholat. Sholat itu adalah ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itulah sholat dengan syarat-syarat atau ketentuan yang sudah ditentukan. Hukumnya sholat ini adalah wajib bagi seorang muslim yang sudah baligh dan berakal sehat. Bagaimana melaksanakan sholat itu? Nah, kita bahas sedikit-sedikit. Yang pertama, seperti yang ada di layar, posisi kalian berdiri tegak, menghadap kiblat. Lalu di situ siap-siap untuk melafalkan niat. Ya. Jadi lafal niat ini hanya lafalnya saja. Jadi biasa kita lakukan sebelum melaksanakan sholat untuk menguatkan niat kita. Misalnya seperti sholat zuhur, asyar atau isya yang 4 rakaat. Maka niatnya usolli, lafal niatnya usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau salat asar usolli fardhul asri, kalau salat isya usolli fardhul isya'i 4 rakaatin. 4 rakaatin ini 4 rakaat. Kalau yang salat 3 rakaat yaitu salat maghrib usolli fardhul maghribi 3 rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Jika sholat subuh, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Ingat ya, ketika membaca bacaan sholat, telinga kalian harus mendengar apa yang kalian baca. Jadi jangan hanya membaca di dalam hati. Jadi peringatannya. Lalu yang kedua, setelah berdiri tegak menghadap kiblat dan bersiap-siap untuk niat, takbiratul ihram. Yang kedua takbiratul ihram, yaitu mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan sampai ke bawah telinga. Diangkat tangannya sambil mengucapkan Allahu Akbar. Setelah itu niat di dalam hati. Ya, niat di dalam hati. Yang tadi kita lafalkan usollinya, sekarang niatnya di dalam niat. Kalau misalnya sholat zuhur, niat salah sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala. Begitu. Kalau sholat subuh, saya niat sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala. Lalu setelah itu simpan tangan di atas perut atau di atas pusar. Bersedekap, tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Lalu membaca doa iftitah. Kita pelajari nanti doa iftitahnya sedikit-sedikit. Ada yang umum atau yang biasa, yaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, dan selanjutnya. Ada juga yang Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, dan selanjutnya. Doa iftitahnya boleh, silakan yang pertama silakan atau yang kedua silakan. Lalu membaca surah Al-Fatihah, setelah itu membaca surat pendek. Lalu setelah beres membaca surat pendek, kalian langsung melakukan ruku dengan tumanina. Lihat di gambar bagaimana posisi ruku. Kalian membungkukkan badan kalian, ya.
Lalu membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Itu ukuran tumaninahnya. Posisi tangannya ada di lutut, punggung datar dengan kepala. Itu sudah ada di gambar. Lalu setelah itu, setelah beres membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, kalian bangun, disebut dengan i'tidal. I'tidal pun dengan tumaninah, membaca sami Allahu liman hamidah. Doanya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Nanti kita pelajari sedikit-sedikit bacaannya. Bagi yang sudah hafal, ini mudah sekali. Lalu jika di sholat subuh, maka disunahkan membaca doa kunut. Ya, di sholat subuh disunahkan membaca doa kunut. Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait. Insyaallah kita hafalkan nanti sampai selesai. Lalu selanjutnya sujud 2 kali dengan tumakninah, membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Di antara 2 sujud kita duduk, ya, yang disebut dengan duduk iftirash. Duduk di antara 2 sujud, namanya duduk iftirash. Membaca rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Lalu setelah itu duduk tasyahud akhir. Setelah beres melaksanakan sujud 2 kali yang diselang dengan duduk di antara 2 sujud atau duduk iftirash, kita melakukan tasyahud akhir, membaca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah sampai selesai. Lalu setelah itu duduk ketika tasyahud akhir ini namanya atau disunahkan dengan duduk tawarruk. Kalau duduk di antara 2 sujud namanya duduk iftirash, kalau duduk di tasyahud akhir namanya duduk tawarruk. Lalu setelah selesai kita mengucapkan salam yang pertama sambil menengok ke sebelah kanan, membaca assalamualaikum warahmatullah, dan dianjurkan disunahkan berdoa inni as'aluka fauzan bil jannah. Lalu yang kedua menengok ke sebelah kiri, membaca assalamualaikum warahmatullah, membaca inni as'aluka najatan minan nar wal afwa indal hisab. Nah, itulah bagaimana cara sholat yang harus kita ketahui. Selanjutnya, di dalam ketentuan sholat fardu ada yang disebut dengan syarat wajib sholat. Ya, syarat wajib sholat yang pertama adalah orang yang beragama Islam. Yang kedua sudah baligh atau sudah dewasa. Yang ketiga berakal bakar sehat. Jadi orang yang sholat itu agamanya harus Islam. Yang kedua sudah baligh. Ketentuan baligh ini ada 3. 1, berumur 15 tahun bagi anak laki-laki atau perempuan. Yang kedua, keluar sperma setelah umur 9 tahun bagi anak laki-laki, atau sudah haid setelah umur 9 tahun bagi anak perempuan. Namun anak-anak harus berlatih melaksanakan sholat sejak umur 7 tahun. Gitu. Lalu yang ketiga yaitu berakal sehat. Selain syarat wajib sholat, ada juga syarat sah sholat. Ini yang menentukan kita sholat sah atau tidak. Yaitu yang pertama suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang ketiga menutup aurat. Yang keempat mengetahui masuknya waktu sholat. Yang kelima menghadap ke arah kiblat. Lalu ada juga selanjutnya kita bahas sekilas tentang rukun sholat yang tadi sudah Bapak jelaskan di atas. Nah, ini termasuk rukun sholat. Ini yang tidak boleh tidak, harus ada dan harus dilakukan ketika sholat. Kalau tidak ada yang di rukun sholat ini, maka sholatnya tidak sah. Apa itu? Yang pertama niat. Kita harus berniat. Tadi niat saya sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah. Kalau jadi imaman lillahi ta'ala, jadi imam karena Allah. Kalau jadi makmum karena Allah. Yang kedua berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar sambil mengangkat tangan. Yang keempat membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat. Yang kelima ruku dengan tumaninah. Lalu yang keenam i'tidal, yaitu bangun dari ruku. Yang ketujuh sujud 2 kali dengan tumaninah. Yang ke-8 duduk di antara 2 sujud yang disebut dengan duduk iftirash. Yang ke-9 duduk tahiyat, yaitu tahiyat akhir, ya, yang disebut dengan duduk tawarruk.
Lalu yang ke-10 membaca at-tahiyat atau membaca tasyahud akhir, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Lalu yang ke-11 membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW pada tahiyat akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina, yang itu salawatnya. Selanjutnya mengucapkan salam yang pertama yang menengok ke sebelah kanan, itu hukumnya rukun, termasuk ke dalam rukun salat. Lalu yang terakhir tertib atau berurutan. Oh, ada suara pesawat. Nah, sekilas itu saja yang Bapak jelaskan masalah sholat ini di bab kedua. Semoga jadi bahan untuk kalian renungkan dan kalian pelajari untuk nanti latihan soal-soal. Sebentar lagi kalian akan menghadapi penilaian tengah semester. Nanti jika memungkinkan Bapak akan bagikan buku ini sebagai bahan untuk bacaan kalian. Jika kalian ingin ngeprint buku ini, bisa di-print. Insya Allah ini bukunya akan dijadikan sebagai pedoman untuk materi fikih di sekolah kita. Sementara Bapak cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Mohon dimaafkan jika ada kekurangan-kekurangannya. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.